Punya usaha tapi pusing lihat catatan keuangan yang berantakan? Tenang, dalam pembahasan praktis kali ini, kita akan sulap data sebulan penuh yang mungkin terasa kacau balau menjadi laporan keuangan yang super jelas dan gampang dimengerti. Oke, kita mulai dari sini nih. Bayangin, ada 50 transaksi yang campur aduk dalam satu bulan. Pusing kan? Nah, pertanyaannya simple. Gimana sih caranya kita bisa membaca cerita bisnis yang sebenarnya di balik semua angka-angka ini? Ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari kenalan sama tokonya, lanjut ke cara mencatat semua aktivitasnya, gimana merangkum datanya, terus kita intip kesehatan bisnisnya, hitung pajaknya, dan terakhir, apa langkah selanjutnya. Yuk kita mulai beres-beres kekacauan ini. Oke, bagian pertama, kita kenalan dulu yuk sama studi kasus kita hari ini, Toko Sinar Jaya. Nah, ini dia Toko Sinar Jaya. Ceritanya, ini toko sembako yang baru banget buka di bulan Januari 2025. Modal awalnya tunai 50 juta rupiah. Sebuah skenario yang kayaknya relate banget ya buat banyak teman-teman pengusaha UMKM yang baru merintis. Lanjut ke bagian kedua, merekam aktivitas bisnis. Disinilah kita akan lihat gimana caranya mindahin semua nota dan catatan harian itu ke dalam sebuah jurnal yang terstruktur. Jadi, selama bulan Januari itu, total ada 50 kali transaksi. Wah, macam-macam banget. Ada beli barang dagangan, ada penjualan tunai, bayar sewa, gaji karyawan, listrik. Pokoknya ada duit masuk dan ada juga duit keluar. Campur aduk. Oke, sekarang masuk ke bagian 3, merangkum data keuangan. Nah, tantangannya adalah gimana caranya daftar transaksi yang panjang tadi kita sulap jadi beberapa angka kunci yang paling penting. Pertama-tama tentu saja kita hitung total penjualan atau yang biasa kita sebut omset. Nah, setelah dijumlahkan semuanya, di bulan Januari kita dapat angka 70 juta rupiah. Ini adalah pemasukan kotor tokonya ya. Selanjutnya, berapa total uang yang dikeluarin buat belanja barang dagangan? Jawabannya 29,5 juta rupiah. Ini adalah modal untuk barang-barang yang kita jual lagi ke pelanggan. Dan yang terakhir, kita jumlahkan semua beban operasional. Totalnya 8,1 juta rupiah. Ini buat bayar apa aja? Ya, kayak sewa tempat, gaji, listrik, dan biaya-biaya lain yang bikin toko ini tetap bisa berjalan setiap harinya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat nih, yang paling seru nih, membaca kesehatan bisnis. Dengan 3 angka kunci yang tadi udah kita dapat, sekarang kita bisa susun laporan laba rugi dan neraca. Yuk kita lihat, tokonya ini sehat atau enggak? Nah, ini dia laporan laba rugi. Laporan ini menjawab pertanyaan paling penting. Bisnis saya untung atau rugi sih? Dan jreng-jreng, dari penjualan 70 juta setelah dikurangi semua biaya, ternyata laba bersihnya adalah 32,4 juta rupiah. Lumayan banget. Berikutnya ada neraca, ini ibarat timbangan keuangan bisnis. Dan lihat deh, harus seimbang. Di sisi kiri ada aset atau semua yang dimiliki toko. Totalnya 80,4 juta rupiah. Nah, di sisi kanan ada liabilitas dan ekuitas, alias duitnya datang dari mana aja. Totalnya harus sama persis, 80,4 juta juga. Balance. Lanjut ke bagian 5. Kalau data keuangannya udah serapi ini, urusan pajak jadi jauh lebih gampang dan nggak bikin pusing. Mari kita hitung PPh final UMKM dengan benar. Nah, ini dia aturan emasnya teman-teman. Harus banget diingat ya, untuk PPh final UMKM, yang dihitung itu omsetnya, bukan labanya. Saya ulangi, dari omset alias pendapatan kotor, bukan dari untung bersih. Ini kuncinya. Cara hitungnya gampang banget, cuma 3 langkah. 1. Kita ambil angka omset kita tadi, 70 juta. 2. Kita pakai tarif PPh final, yaitu cuma 0,5% atau 0,5%. 3. Tinggal dikalikan aja. Hasilnya, pajak yang harus dibayar bulan itu adalah Rp350.000. Simpel kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Kita udah berhasil nih mengubah data yang tadinya acak-acakan menjadi laporan yang jelas dan bermakna. Sekarang, apa sih intisari dari semua ini? Ini dia poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, ternyata akuntansi buat UMKM itu nggak harus ribet, bisa kok dibikin sederhana. Kedua, kalau pencatatannya rapi, ngitung pajak pasti benar dan kita jadi tenang. Dan ketiga, yang paling penting, laporan keuangan ini jadi senjata kita buat ngambil keputusan bisnis yang lebih cerdas. Jadi kita nggak lagi main tebak-tebakan. Nah teman-teman, karena ini adalah pembahasan penutup dari seri akuntansi dan pajak dasar kita, saya mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan ini bersama kami.
Kami harap bekal yang singkat, jelas, dan padat ini bisa benar-benar membantu usaha Anda untuk terus tumbuh dan makin sukses. Semangat terus ya! Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya.